Pax Vobis, salam damai bagi kita semua. Dalam beberapa minggu terakhir, dunia terfokus pada peperangan yang terjadi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Banyak kalangan menjadi sangat khawatir dengan peperangan tersebut, mengingat potensinya yang sangat besar untuk bergeser menjadi peperangan nuklir yang akan menyeret dunia pada Perang Dunia Ketiga dan tentu saja pada kehancuran dunia yang parah. Skenario akhir zaman pun mulai muncul di mana-mana sehubungan dengan konflik tersebut, termasuk di kalangan umat Katolik. Memang masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan apa yang sedang terjadi di Ukraina. Dengan simpang siurnya berita tentang konflik tersebut, kita sulit membedakan siapa yang benar, siapa yang salah, mana fakta, mana opini, mana propaganda, dan mana yang penyesatan. Semuanya bercampur aduk menjadi satu dan membingungkan banyak orang. Ada yang mengatakan apa yang dilakukan Rusia sama dengan apa yang dilakukan Israel ketika menginvasi Lebanon atau wilayah negara tetangga lainnya. Dengan kata lain, itu bagian dari tindakan bela diri untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Rusia terpaksa menyerang Ukraina karena negara tersebut melalui kedekatan dan kolaborasinya dengan NATO telah menjadi ancaman serius bagi keamanan rakyat Rusia. Tindakan ini mendapatkan pembenarannya dari klaim penemuan beberapa laboratorium senjata biologis di Ukraina yang dikendalikan oleh negara-negara barat globalis, termasuk Amerika Serikat. Apalagi sudah menjadi bagian dari sejarah Rusia bahwa Napoleon dan Hitler pernah menyerbu Rusia. Pasti mereka tidak menginginkan sejarah menyakitkan tersebut berulang kembali karena kelalaian mereka. Jadi isu keamanan rakyat Rusia dari upaya invasi asing menjadi sangat sensitif dalam konflik ini. Di pihak lain, ada lagi yang mengatakan invasi tersebut sekedar pemenuhan ambisi Rusia untuk mengembalikan kejayaan Uni Soviet di masa lalu yang runtuh secara memalukan di tahun 90-an. Selain itu, kebencian bangsa Ukraina terhadap Rusia juga ikut andil dalam konflik ini, mengingat dalam sejarahnya, Stalin pernah membantai lebih dari 5 juta warga Ukraina, nyaris seperti pembantaian yang dilakukan Hitler pada bangsa Yahudi. Ada lagi yang berpandangan bahwa Rusia sengaja didorong untuk menginvasi Ukraina karena Rusia dianggap sebagai kekuatan baru Kristen anti-globalis yang harus disingkirkan sebelum menjadi kekuatan moral dunia. Ukraina yang pemerintahnya sudah lama menjadi kaki tangan kaum globalis dekat dengan George Soros maupun Klaus Schwab, pro-aborsi, pro-LGBT, pro-marijuana, dan pro-simbol-simbol imoralitas kaum globalis lainnya, menjadi negara yang tepat untuk menciptakan gambaran karikatur bagaimana kekuatan Kristen yang diwakili Rusia dengan semena-mena menindas kekuatan kebebasan yang diwakili Ukraina. Dengan demikian, perang ini akan digunakan sebagai alasan untuk menekan kekuatan Kristen Rusia dan mengucilkannya dari dunia internasional. Sementara itu, Uskup Agung Vigano melihat perang ini dari sisi yang sedikit berbeda dari kebanyakan orang. Baginya, perang ini sengaja dikobarkan demi mewujudkan agenda kaum globalis untuk membangun New World Order. Dengan demikian, baik Rusia maupun Ukraina, keduanya telah digiring masuk ke dalam jebakan kaum globalis untuk mengadakan peperangan demi kepentingan mereka. Perang sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan agenda New World Order menjadi masuk akal ketika kita melihat fakta 2 tahun pandemi yang seharusnya menjadi bagian dari agenda The Great Reset mulai tampak kendor, kehilangan semangat, mulai ditentang di mana-mana, dan tidak memberikan dampak sesuai yang diharapkan kaum globalis. Maka perang Rusia-Ukraina sebagai alternatif cara lain untuk mewujudkan agenda kaum globalis membangun New World Order menjadi perlu. Itu tadi adalah gambaran simpang siur dari apa yang sedang terjadi dalam konflik Rusia-Ukraina. Tetapi apapun alasannya, perang sudah terlanjur terjadi dan pasti punya konsekuensi yang buruk bagi banyak orang di dunia jika tidak segera diselesaikan. Dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, ancaman munculnya perang nuklir dan perang dunia ketiga dari konflik Rusia-Ukraina sama sekali tidak bisa diabaikan. Di tengah kebingungan banyak orang tentang apa yang sesungguhnya terjadi, satu hal yang mulai menarik perhatian banyak orang, atau setidaknya memaksa orang memperhatikannya kembali,
yaitu pesan Bunda Maria di Fatima lebih dari 100 tahun lalu yang menyebutkan Rusia akan menyebarkan kekeliruannya dan membawa kesengsaraan bagi banyak orang. Invasi Rusia terhadap Ukraina setidaknya mengingatkan orang tentang pesan penting yang nyaris diabaikan, bahkan oleh hierarki gereja Katolik sebagai pihak yang seharusnya menjadi tujuan dari pesan penting tersebut. Mungkinkah perang Rusia-Ukraina ini ikut menjadi bagian dari pesan tersebut? Bisa jadi memang ada kaitannya. Tapi dalam video ini saya tidak akan banyak membahas soal konflik yang saya sendiri tidak begitu paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebaliknya, dalam video ini kita akan melihat kembali apa yang dikatakan Bunda Maria pada pesannya di Fatima di tahun 1917. Dengan memahami pesan Bunda Maria di Fatima, mungkin kita akan dapat mengetahui di mana posisi konflik Rusia-Ukraina dalam pesan profetik tersebut dan bagaimana kita dapat ikut berperan serta dalam rencana Tuhan. Pesan-pesan Bunda Maria yang menyebutkan soal Rusia, menurut Suster Lucia dos Santos yang menerima penampakan Bunda Maria, diberikan pada tanggal 13 Juli tahun 1917. Dikatakan jika dunia tidak bertobat dan Rusia tidak dikonsekrasikan kepada hati tak bernoda Bunda Maria, maka perang yang baru akan terjadi, yaitu Perang Dunia Kedua. Rusia akan menyebarkan kekeliruannya, menghancurkan banyak bangsa, menganiaya gereja, dan membawa bencana bagi banyak orang. Sebaliknya, dengan mengkonsekrasi Rusia, maka akan terjadi pertobatan di Rusia dan dunia akan mengalami masa damai. Di masa tersebut tentu saja pesan ini sulit dipahami maknanya, karena pada saat pesan diberikan, Rusia masih dalam bentuk kerajaan dan komunisme sebagai ideologi politik yang bersifat totalitarian dan ateistik sama sekali belum dikenal. Sekarang baru kita dapat memahami bahwa kekeliruan Rusia yang dimaksudkan dalam pesan Bunda Maria berkaitan dengan perubahan politik penting di Rusia melalui revolusi Bolshevik tahun 1917. Tidak berapa lama setelah mukjizat besar di Fatima yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1917. Setelah revolusi Bolshevik, Rusia menjadi negara komunis yang pertama di dunia dan secara agresif berusaha menyebarkan ideologi komunismenya ke seluruh dunia. Ideologi komunis yang ateistik dan berambisi menaklukkan seluruh dunia di bawah satu sistem pemerintahan ini adalah kekeliruan Rusia yang penting. Inilah yang menjadi cikal bakal dari apa yang kelak kita kenal sebagai tatanan dunia baru, the New World Order. Memang gagasan New World Order tidak begitu saja dapat disamakan dengan ideologi komunisme, tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam hal ambisi mereka untuk membangun satu sistem pemerintahan global yang totaliter dan bersifat anti-Kristen. Dalam bahasa kitab suci, keduanya sama-sama bertujuan untuk membangun Menara Babel yang baru. Tapi jika Bunda Maria menyebut kesalahan Rusia dalam pesannya, besar kemungkinan yang dimaksud bukan sekedar ideologi politik atau ambisi kekuasaan totalitarian, tetapi kekeliruan yang secara mendasar melawan ajaran iman dan moral gereja. Itu yang utama. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memahami komunisme Rusia sebagai kekeliruan Rusia yang begitu mempengaruhi gereja dan dunia di masa setelah penampakan Bunda Maria di Fatima? Komunisme adalah sebuah ideologi yang sepenuhnya ingin menggantikan hukum-hukum Tuhan dengan hukum-hukum buatan manusia yang humanistik dan sekaligus menciptakan sistem sosial politik yang bebas dari hukum-hukum Tuhan. Itu pangkal kekeliruan dari komunisme. Maka bersamaan dengan berkuasanya ideologi komunis di Rusia, berbagai upaya dan propaganda untuk menghapus nilai-nilai iman Kristen dalam masyarakat Rusia juga berlangsung secara sistematis. Ini termasuk upaya merusak nilai-nilai keluarga Kristen dengan melonggarkan perilaku seksual bebas, melegalkan aborsi, mengedepankan semangat feminisme dan kesetaraan gender, menindas kehidupan iman Kristen, dan lain-lain. Belum lagi paham materialistik dari ideologi komunis yang menindas nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan demi meraih keuntungan material dan pertambahan nilai-nilai ekonomi. Seperti yang dikatakan kitab suci, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
maka komunisme yang menekankan materialisme dan kesejahteraan ekonomi sebagai tujuan akhirnya menjadi sumber dari semua kejahatan yang merusak gereja dan dunia. Jadi apa yang sekarang dianggap orang sebagai kemajuan sosial dunia modern seperti feminisme, kesetaraan gender, pro-LGBT, penggunaan kontrasepsi dan kebebasan perilaku seksual, pro-aborsi, kebebasan menentukan pilihan atas tubuh pribadi, dan lain-lain, sebenarnya secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, sudah dimulai oleh Rusia sejak tahun 1917 demi berkuasanya sistem komunis yang totalitarian. Ini seperti yang dikatakan sendiri oleh Vladimir Putin, bahwa apa yang dipikirkan orang saat ini tentang kemajuan sosial sebenarnya sudah dilakukan oleh Rusia sejak tahun 1917 dan mereka sadar itu telah gagal. Dengan demikian, Rusia sebagai negara tahu betul bahwa semua rekayasa sosial dan hukum yang bertujuan untuk menjauhkan manusia dari Tuhan seperti yang pernah mereka lakukan demi komunisme sejak tahun 1917 dan mereka sebarkan ke seluruh dunia dengan berbagai cara atau propaganda adalah proyek gagal yang hanya akan membuahkan kesengsaraan bagi siapapun yang terlibat. Dari pengalaman sejarah negaranya sendiri, Rusia tahu betul bahwa berbagai program-program globalis PBB yang pro-LGBT, pro-aborsi, dan program-program pengendalian populasi yang dikemas demi tujuan pembangunan berkelanjutan serta mengatasi masalah perubahan iklim adalah program yang secara sistematis akan menjauhkan manusia dari Tuhan, membahayakan jiwa manusia, dan pasti akan menemukan kegagalan. Dari sudut inilah kita bisa memahami mengapa dalam pesannya di Fatima pada tahun 1917, Bunda Maria secara khusus menyebut tentang kekeliruan Rusia dan pada tahun 1929 meminta agar Rusia secara khusus dikonsekrasi kepada hatinya yang tak bernoda. Jika Rusia tidak dikonsekrasi, maka Rusia akan terus membawa kerusakan dan kembalinya mereka pada iman Kristen akan menjadi sia-sia. Bisa karena sikap mereka berbalik menjadi sumber kekacauan dan memicu konflik serta peperangan yang lebih besar. Bisa juga karena mereka akhirnya dikucilkan dan tersingkir dari panggung sejarah dunia. Kita tidak pernah tahu. Sebaliknya, jika Rusia dikonsekrasi seperti yang dikehendaki Bunda Maria, Rusia tidak hanya sekedar kembali menjadi Kristen, tetapi kembali ke dalam gereja Katolik seperti yang pernah terjadi dalam Konsili Ferrara Florence di abad ke-15. Rusia akan menjadi kekuatan iman dan moral Kristen luar biasa yang menyadarkan banyak orang Kristen untuk kembali bersatu ke dalam gereja Katolik dan kembali pada ajaran iman para rasul yang benar. Rusia tidak hanya akan menyadarkan dunia untuk kembali pada ajaran Tuhan, tetapi juga dengan berkat Tuhan yang tercurah secara luar biasa akibat konsekrasinya, pertobatan Rusia ke dalam gereja Katolik akan menjadi kekuatan momentum penting bagi gereja Katolik untuk memulihkan segala sesuatu di dalam Kristus. Gereja Katolik pada akhirnya akan mempersatukan kembali seluruh Kristen tanpa ekumenisme, membatalkan Konsili Vatikan kedua dan menghapus segala pembaruan sesat yang muncul setelah Konsili Vatikan kedua, serta kembali pada ajaran iman para rasul sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Apa yang terjadi pada Rusia akan mirip dengan apa yang terjadi pada Saulus yang sebelumnya menganiaya umat Tuhan, namun kemudian bertobat menjadi Paulus dan berubah menjadi rasul Tuhan yang paling aktif dan bersemangat. Untuk mewujudkan itu semua, maka Bunda Maria menghendaki agar Rusia dikonsekrasi kepada hatinya yang tak bernoda. Pada tahun 1984, Paus Yohanes Paulus II mengkonsekrasi gereja dan dunia kepada hati tak bernoda Bunda Maria. Keterangan resmi Vatikan mengatakan dengan tindakan tersebut, Paus Yohanes Paulus II sudah memenuhi permintaan Bunda Maria dalam pesannya di Fatima. Tetapi tentu saja itu tidak benar, karena yang diminta Bunda Maria adalah mengkonsekrasi Rusia, bukan gereja dan dunia, seperti yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II. Akibatnya, pertobatan Rusia ke dalam gereja Katolik tidak pernah terjadi, perdamaian yang dijanjikan juga tidak terwujud, dan kerusakan yang terjadi di dalam gereja Katolik semakin bertambah parah.
Malahan yang sekarang terjadi bukannya perdamaian dunia seperti yang dijanjikan Bunda Maria, tetapi ancaman perang nuklir dan perang dunia ketiga yang bisa meletus setiap saat akibat konflik Rusia-Ukraina. Beruntung dalam pesannya Bunda Maria meyakinkan kita bahwa pada akhirnya hati Bunda Maria yang tak bernoda akan menang dan Rusia akan dikonsekrasi. Itu artinya pada akhirnya Rusia akan bertobat dengan kembali pada gereja Katolik dan menjadi alat Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu di dalam Kristus, termasuk memulihkan kerusakan di dalam gereja Katolik dengan mengenyahkan untuk selamanya ajaran sesat Konsili Vatikan II yang sampai hari ini masih dianggap oleh banyak gembala upahan sebagai karya Roh Kudus. Adalah mustahil hati Bunda Maria yang tak bernoda dapat dikatakan menang jika Konsili Vatikan II dan semua kesesatannya tetap menjadi ragi kuasa gelap yang terus menghamili seluruh adonan. Mustahil hati tak bernoda Bunda Maria dikatakan menang jika kesesatan ekumenisme yang berasal dari semangat Konsili Vatikan II terus ada di dalam gereja Kristus. Maka kemenangan hati tak bernoda Bunda Maria akan sama artinya dengan dihapuskannya Konsili Vatikan II dan seluruh pengaruhnya dari gereja Katolik. Seperti Rasul Paulus yang terang-terangan menegur Rasul Petrus, Rusia yang telah dikonsekrasi ke dalam hati tak bernoda Bunda Maria akan menyadarkan semua orang Katolik bahwa Konsili Vatikan II bukan karya Roh Kudus, melainkan karya Bapa segala dusta. Demikian juga semua pembaruan yang dibawa oleh semangat konsili tersebut, seluruhnya tidak lain adalah perbuatan si ular tua dan keturunannya. Bahkan bukan tidak mungkin untuk tujuan itu, Rusia akan membeberkan semua upaya infiltrasi yang pernah dilakukannya sebelum dan selama Konsili Vatikan II untuk mempengaruhi hasil konsili sesat tersebut. Kemenangan hati tak bernoda Bunda Maria memang janji Bunda Maria di Fatima yang sangat melegakan kita semua. Tetapi itu semua tidak berarti jika kita tidak menyediakan diri kita untuk ikut ambil bagian dalam pemenuhan janji tersebut. Dalam kapasitas kita masing-masing, kita semua bisa ikut ambil bagian, baik dengan berdoa agar Rusia segera dikonsekrasi sesuai permintaan Bunda Maria, atau dengan menjaga kesetiaan iman dengan terus menyuarakan penolakan terhadap berbagai pembaruan Konsili Vatikan II yang merusak gereja. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar konflik Rusia-Ukraina segera menemukan solusi damai, Rusia segera dikonsekrasi sesuai permintaan Bunda Maria, dan kita diperkenankan untuk ikut serta memulihkan segala sesuatu di dalam Kristus. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.